Putri Naga, maaf. Guru besar. Ketua sekte. Ketua sekte. Kalian semua mundur. Guru kedua. Guru ketiga. Para guru aku beberapa hari ini ingin turun gunung untuk berziarah ayahku dan adik perempuanku. Turun gunung? Iya. Pergilah. Para guru, aku pamit. Sampaikan suruh Gubernur Provinsi Angkasa menjamu Ayu dengan baik. Ayah, aku tidak berbakti sudah bertahun-tahun pertama kali menemuimu. Kakak, di mana kamu? Dia ada di sini panggil orang bawa nona ini pulang. Rani Lestari, aku bilang padamu jangan coba melarikan diri. Kami sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Sudah waktunya kamu membalas budi menikah dengan keluarga Pratama. Untukmu baik untuk kita semua. Ayo. Kertas yang baru saja dibakar. Siapa yang datang? Rani Ayu, kalian sembunyi di sini dulu. Ayah akan kembali untuk menjemput kalian sebentar lagi. Bebas ke? Rani. Adik masih hidup. Murid eksternal Gerbang Naga Panglima Agung Provinsi Yuhua, Koujong menghadap Putri Naga Gerbang Naga. Adik, jika kau benar-benar masih hidup, aku pasti akan menemukanmu. Cari adik Putri Naga,
Siapa yang bisa menemukannya, aku jamin dia akan kaya raya seumur hidup. Nona Benke, lama kita muncul di Provinsi Yuhua. Benarkah? Informasi dari bandara tidak salah. Ayo siapkan hadiah besar, pergi ke Provinsi Yuhua. Rani, aku bilang padamu sebentar lagi, keluarga Pratama akan datang untuk bicara dengan ayahmu tentang kontrak bisnis paruh kedua tahun ini. Kamu harus tampil baik, dengar? Imbadik, setelah aku menikah, kita keluarga hutan dapat pesanan dari keluarga Pratama. Kakak belikan kamu tas, beli kosmetik. Bapak Wijaya, Tuan Muda Bayu, kalian sudah datang. Rani kecilku barusan dia ngomongin kalian. Mulai sekarang kita akan menjadi besan, sedangkan proyek keluarga Pratama tentu jadi milik keluarga hutan. Terima kasih Bapak Wijaya. Setelah ini kami keluarga hutan sangat bergantung pada Bapak. Masih panggil Bapak Wijaya, panggil besan. Lihat kepalaku ini, besan? Selamat Tuan Muda Bayu, menikahi adikku. Sungguh kehormatan bagi keluarga hutan. Setelah aku menikah dengan adikmu, pasti ada keuntungan untukmu. Kalau begitu ya terima kasih dulu Tuan Muda Besar Bayu. Gadis tercantik seprovinsi Yuhua akhirnya jadi milikku. Ayo, hari ini aku yang traktir. Hotel Tian Hao, traktir besan dan menantu makan. Putri Naga, ini Provinsi Yuhua hotel terbaik makan dan menginap. Semua standar Provinsi Yuhua yang tertinggi. Setelah makan, saya sudah menyiapkan akomodasi untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Putri Naga, silakan masuk. Terima kasih banyak atas jamuannya hari ini, besan. Beberapa hari lagi kami akan mengadakan pesta pertunangan, bagaimana? Terserah Bapak Besan. Bapak besan, Ibu besan, jangan diantar, cepat pulang saja. Tuan Muda Bayu sepertinya agak berat hati meninggalkan putri saya. Ibu, Anda terlalu baik. Saya pada adik Rani sungguh sangat berat hati. Kalau begitu bagaimanapun juga, putri saya pasti akan menikah ke keluarga Pratama. Bagaimana kalau hari ini biarkan Rani ikut kalian pulang ke keluarga Pratama? Saya setuju. Dengan begitu adikku bisa lebih cepat akrab dengan Tuan Muda Bayu. Betul kan Tuan Muda Bayu? Bagus-bagus Ibu Bapak. Jika Ibu dan Bapak tidak keberatan, biarkan Rani menginap di rumah saya malam ini, sekaligus mengenal lingkungan. Saya pasti akan merawat Rani dengan baik. Kasihan gadis itu akan dirusak lagi oleh Tuan Muda Bayu. Iya, tahun lalu ku dengar tidak sedikit gadis dibuatnya menderita hidupnya hancur. Gadis secantik ini akan celaka. Ibu mertua, Bapak mertua, jika tidak keberatan, saya pikir usulan ini bagus. Tidak keberatan. Tidak keberatan putri saya bisa pergi lebih awal ke keluarga Pratama, itu adalah keberuntungannya. Rani, kenapa tidak cepat ikut Tuan Muda Bayu dan Tuan Besar Pratama naik mobil? Tuan Besar naik mobil. Kenapa melongo? Kenapa tidak ikut Tuan Muda Bayu naik mobil? Gadis ini masih malu. Tidak apa-apa, cepat pergi. Aku ibumu. Ini demi kebaikanmu tidak akan mencelakaimu. Aku tidak pergi, kumohon. Kumohon. Putri Naga saya segera mengurusnya. Sudahlah. Mencari adikku adalah hal yang penting. Tidak perlu sibuk dengan hal lain. Tidak perlu sibuk dengan hal lain. Baik. Dasar anak tak berguna.
Menyuruhmu menemani Tuan Muda Bayu itu menghargaimu. Kamu masih tidak menemani Tuan Muda Bayu itu menghargaimu, kamu masih tidak mau? Keluarga hutan sudah menghidupimu bertahun-tahun sekarang, waktunya kamu membalas budi. Aku bilang padamu, orang tuaku memungutmu, tadinya untuk membuatmu melayaniku, sekarang kau punya kesempatan mendekati Tuan Muda Bayu, orang besar seperti itu. Tadinya untuk membuatmu melayaniku, sekarang kau punya kesempatan mendekati Tuan Muda Bayu, orang besar seperti itu. Kamu tidak bersyukur pada kami, sudahlah. Masih mau merusak rencana kami? Kau percaya tidak? Tidak? Jangan. Jika kau tidak patuh, maka aku harus mendidikmu dulu. Setelah dididik, baru kuantar kau ke keluarga Pratama. Setelah dididik, baru kuantar kau ke keluarga Pratama. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau tidak percaya aku akan mati di depanmu? Aku mati, lihat bagaimana kalian menjelaskan pada keluarga Pratama. Rani, jangan bertindak gegabah. Rani, dasar perempuan murahan, berani mengancamku dengan bunuh diri, kau cari mati. Kalian lihat saja apakah aku berani mati di depan kalian. Kalau begitu mati sajalah. Bahkan jika kau mati, aku tidak akan melepaskan mayatmu. Tunggu, bicara baik-baik, kami tidak memaksamu lagi, jangan bunuh diri. Jika dia mati, kita tidak bisa menjelaskan pada keluarga Pratama, bisnis keluarga kita pasti akan terhambat. Nanti kalau sudah punya uang, perempuan seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Baik perempuan murahan, hari ini aku lepaskan kau. Kau sebaiknya patuh. Menikahlah dengan Tuan Muda Bayu. Jika kau berani tidak patuh, aku punya banyak cara untuk menghajarmu. Nona Ayu, kamu benar-benar cantik, aku berani bilang. Kamu adalah dari semua perempuan yang pernah aku rias yang paling cantik. Dan kulitmu adalah yang terbaik yang pernah kulihat. Ayah, kakak. Hari ini Rani akan menikah. Sebentar lagi. Panglima Besar ini dari keluarga Pratama Provinsi Angkasa undangan pernikahan. Mengundang Panglima Besar untuk hadir pesta pertunangan keluarga Pratama dan keluarga hutan. Letakkan di sana saja. Keluar. Baik. Rani Lestari. Putri Naga, ada apa? Rani Lestari adalah nama adikku. Tapi dunia ini luas. Pasti banyak yang bernama Rani Lestari. Mungkin hanya kebetulan nama yang sama. Ya. Tapi pesta pertunangan ini, aku harus melihatnya, Kojong. Kamu lanjutkan pencarian dengan orang-orangmu. Jangan khawatirkan aku. Aku pergi memastikan dan akan kembali. Baik, Putri Naga. Keluarga Pratama. Jangan sampai benar-benar adik dari Putri Naga membiarkan keluarga Pratama selama bertahun-tahun. Selama ini mereka melakukan segala kejahatan. Jika itu benar-benar adik Putri, Naga Langit Provinsi Angkasa akan runtuh. Kepala keluarga Zhang dari Provinsi Angkasa datang. Selamat. Kepala keluarga Jang, silakan masuk. Kepala keluarga Hai dari Provinsi Angkasa datang. Selamat. Kepala keluarga Hai, silakan masuk. Kepala keluarga Pratama dari Provinsi Angkasa Tuan Muda Besar Bayu Pratama datang. Wah, Saudara Bayu. Ayah mertua, ibu mertua. Menantu memberi hormat. Tuan Muda Bayu terlalu sopan, mulai sekarang kita satu keluarga. Selanjutnya, beritahu besan laki-laki dan besan perempuan sebuah kabar baik. Tadi aku mendapat kabar pasti. Panglima Besar Provinsi Angkasa, Koujong, akan datang ke pesta pertunangan. Apa yang kau katakan itu benar, Bapak Besan? Sangat benar. Kalau begitu, aku akan pergi melihat calon menantu perempuanku.
Mas, Kita kaya raya, kita kaya raya! Itu adalah Panglima Besar Provinsi Yuhua. Jika kita bisa menjalin hubungan Panglima Besar Provinsi Yuhua, keluarga hutan pasti akan masuk ke dalam keluarga papan atas Provinsi Yuhua. benar-benar tidak menyangka dulu, dengan santai mengambil seorang yatim piatu ternyata bisa membuat kita sukses besar. Benar-benar berkah surga bagi keluarga hutan. Menurutku Panglima Besar pasti mempertimbangkan wajah keluarga putra, dia datang lagi pula. Keluarga putra adalah salah satu dari Provinsi Yuhua keluarga papan atas. Tuan dan Nyonya, waktunya sudah tiba. Pesta pertunangan akan segera dimulai. Kenapa Panglima Besar belum datang? Aku juga tidak tahu, mungkin macet. Kalau begitu mulailah dulu. Hanya itu yang bisa dilakukan. Para kerabat dan teman-teman, pada hari yang baik ini, selamat datang di pertunangan Tuan Putra dan Nona Rani acara ini. Sekarang, kami persilakan kedua mempelai untuk tampil. Bukankah itu gadis yang kemarin? Rani. Pada hari yang baik ini, mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Bayu Pratama dan Ibu Rani Lestari yang telah ditakdirkan untuk bersatu. Sekarang, silakan Tuan Bayu Pratama untuk Ibu Rani Lestari memasangkan cincin pertunangan. Angkat tanganmu. Dengarkan aku, jika tidak, kau akan merasakannya. Aku tidak akan menikahimu. Apa katamu? Aku bilang aku tidak akan menikahimu. Aku lebih baik mati daripada menikah dengan binatang buas sepertimu. Kak, seumur hidupku, aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Kita akan menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Hari ini aku akan mati di sini. Kalian semua suatu hari akan masuk neraka Tuhan melihat semua perbuatan. Kau ingin mati? Aku akan membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Panggil orang. Si Jalang ingin mengancam Tuan Muda Bayu. Lihat saja seberapa besar dirimu. Rani, aku bilang padamu, hari ini bagaimanapun juga kamu akan menikah dengan Tuan Muda Bayu. Ini sudah ditakdirkan. Jangan tidak tahu terima kasih. Tanpa keluarga hutan, kamu sudah mati di luar. Jalang, kalau mau mati, perhatikan tempatnya. Setelah pertunangan selesai, kau ingin mati seperti apa? Aku akan penuhi. Aku punya 100 cara untuk membuatmu mati karena kenikmatan. Aku akan merekam prosesnya. Pelacur. Berani memukulku? Jangan bergerak. Nanti rusak. Kamu siapa, sialan? Kakak datang terlambat. Kak. Kakak. Rani. Kakak. Hari ini jika dia mengalami sedikit pun luka, aku akan menghancurkan seluruh provinsi selatan Yue. Ayah, tanganku patah. Kamu siapa? Berani di acara pertunangan anakku, berani sekali. Rani Lestari, apa yang kamu lakukan? Dari mana kamu cari orang? Berani datang ke acara pertunangan keluarga Pratama. Pantas saja tidak mau menikah, ternyata punya pelindung di luar.
Tapi kamu pikir pelindungmu ini bisa melindungimu? Di Provinsi Yuhua, siapa yang berani melawan keluarga Pratama? Dasar wanita murahan. Melawan keluarga Pratama, hidup siapapun akan sengsara. Kamu telah mendatangkan bencana besar bagi keluargaku. Sungguh menyesal memelihara serigala berbulu domba sepertimu. Rani Lestari, cepat berlutut dan minta ampun pada Tuan Muda Bayu. Jika tidak, kita semua akan celaka. Apa kamu mau menghancurkan seluruh keluarga kami? Kalau mulutmu tidak berguna, sumbangkan saja pada yang membutuhkan. Jika aku masih mendengar dari mulut kalian kata-kata buruk tentang adikku, akan kubuat kalian menyesal pernah lahir ke dunia ini. Kamu pandai mengancam, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Siapapun kamu, berani menyakiti anakku. Akan kuperlihatkan rasa putus asa yang sesungguhnya. Orang-orang, tentu saja keluarga Pratama kami bukanlah tipe keluarga yang kejam tanpa ampun. Baiklah, aku beri kalian satu kesempatan. Kalian berdua, kakak beradik bersama-sama melayani anakku. Aku akan melepaskan kalian agar kalian terhindar dari siksaan fisik. Aduh, kasihan sekali kedua kakak beradik ini. Sayang sekali, sayang sekali. Hanya kalian? Ayo maju bersama. Berhenti. Tolong. Kumohon kalian, lepaskan kakakku. Aku akan menikah dengan baik, asalkan kalian lepaskan kakakku. Tidak masalah, aku bisa melepaskannya. Asalkan kau patuh. Keluarga Pratama dari Provinsi Angkasa, kalian semua pantas mati. Wanita murahan. Keluarga Pratamaku bukanlah tempatmu untuk dihina tidak apa-apa. Aku akan mempermainkan kalian perlahan, membuat kalian berdua di tanganku hidup lebih baik mati. Tuan Muda Bayu pasti nikmatnya dua kakak beradik itu. Mencari maut. Kakak. Kau masih hidup. Ini sudah cukup bagiku. Selama 10 tahun, aku tidak pernah berhenti memikirkanmu. Sekarang melihatmu masih hidup, sungguh semuanya sudah cukup. Kau satu-satunya keluargaku. Aku tidak ingin kau mendapatkan sedikit pun luka. Kakak, pergilah kau, cepat pergi Rani. Kau tidak perlu takut pada mereka. Bahkan jika langit runtuh, kakakmu ini bisa mengangkatnya kembali untukmu. Hari ini aku berdiri di sini. Mereka semua harus berlutut di depanku merangkak memohon. Adik, semua orang itu bagiku. Hanya semut. Rani, kakakmu ini kepalanya mungkin bermasalah merangkak memohon semut. Apa maksudmu? Kamu punya latar belakang yang hebat. Aku benar-benar tidak percaya. Tolong lepaskan kakakku, aku pasti akan menikahimu dengan patuh. Ternyata kakak perempuan nakal ini juga gila. Bukan gila, tidak akan berani datang ke sini mengacaukan pesta pertunangan Tuan Muda Bayu. Dia memang mencari mati. Betul, di wilayah kecil Provinsi Yuhua ini, siapa yang berani melawan keluarga Pratama? Bahkan gubernur Provinsi Yuhua juga harus memberi muka pada keluarga Pratama. Nak, jika kau suka dua wanita ini, aku akan membuat mereka melayanimu dengan patuh. Terima kasih banyak, Ayah. Aku memberimu dua pilihan lagi. Aku bisa tidak membuat kakakmu menderita secara fisik. Pertama, kalian berdua melayaniku bersama. Pilihan kedua adalah, hari ini aku mengikat kalian berdua dan membawa pulang kalian tetap tidak bisa lepas dari genggaman tanganku. Lepaskan kakakku, aku pasti akan menikahimu dengan patuh. Lepaskan kakakku ya. Rani, kau cukup lihat saja dari samping. Bahkan jika aku mati, aku akan melindungi kakakmu. Rani. Sungguh hubungan kakak beradik yang erat bagus-bagus. Rani, kamu tahu tubuh kakakmu cukup seksi. Berisik. Berisik. Gadis ini agak garang ya. Berani orang, kemari, ikat dia.
cukup jago bertarung, tapi aku ingin lihat berapa banyak yang bisa kau lawan. Aku tinggal lambaikan tangan. Pasukan keamanan grup Putra 100 orang akan segera datang. Kau bisa lawan berapa? Aku bisa lawan berapa? Coba saja, kau akan tahu. Sialan, berani kau membuat onar di pesta pernikahan keluarga Putra? Anak pembawa sial. Kakakmu ini benar-benar ingin mendatangkan bencana besar bagi keluarga Hartono kita? Sudah ku bilang dulu seharusnya tidak memungutnya, sekarang jadinya. Kau bawa petaka besar. Kau anak durhaka. Aku benar-benar menyesal membesarkanmu. Dulu seharusnya ku biarkan mati di luar sana. Kamu. Sudah kubilang jika kau berani menghina adikku lagi, akan kubuat kalian menyesal jika bukan karena kalian pernah menyelamatkan adikku. Kalian sekarang sudah jadi mayat. Bukankah kau mau memanggil orang? Panggil saja. Semua orang yang bisa kau panggil, panggil semuanya untukku. Kesempatanmu hanya sekali ini. Panggil semua orang. Menantang keluarga Pratama adalah kesalahan terbesar yang kau lakukan seumur hidupmu. Adikku, jangan khawatir. Akan kuberitahu kau. Hal-hal ini bagi kakakmu ini hanya seperti semut belaka. Keluarga Wijaya dari Kota Pusaka untuk Ayu Lestari memberikan hadiah pertemuan untuk Ibu Ayu. Citra Wijaya dari Kota Pusaka mempersembahkan untuk Ibu Ayu tahun 1898 sebutir mutiara cahaya Laut Selatan. Kenapa dia datang? Dari periode Wanli Dinasti Ming, satu porselen merah bawah glasir. Rolls-Royce Custom dari Britania Raya, satu Silver Shadow One, hanya satu di dunia. Grup Chandra, satu kartu hitam emas eksklusif. Wah, begitu besar hadiahnya. Citra Wijaya, apa itu yang dari keluarga Wijaya di Kota Pusaka? Omong kosong. Selain keluarga Wijaya, siapa yang punya kemampuan seperti ini? Barang yang dikirim saja, setidaknya 2 miliar. Jangan bicara soal keluarga Pratama, bahkan seluruh kalangan bisnis Provinsi Angkasa membersihkan sepatu mereka. Belum tentu mereka mau. Iya. 4 keluarga besar di Kota Pusaka, keluarga Wijaya, Chandra, Zhao, dan Jiang. Keluarga Wijaya yang paling dihormati, itu keluarga besar yang sangat berkuasa. Kakak Ayu, setelah 5 tahun kita bertemu lagi. Menghina dermawan saya, Citra Wijaya? Apa kesalahan keluarga Pratama? Apa? Orang ini adalah dermawan Nona Citra. Pantasan berani mengacaukan pernikahan. Ternyata punya latar belakang yang sangat kuat. Kamu adalah Citra Wijaya dari keluarga Wijaya. Ya, saya sendiri. Kudengar keluarga Pratama ingin mencelakai dermawan saya. Nona Citra, semua salah paham. Beri kami, Sebetuli dan Nelly, kami juga tidak berani. Segera minta maaf pada wanita ini. Maaf. Apa kamu puas? Ternyata kamu yang dulu aku selamatkan begitu saja, si kecil. Si kecil apa? Aku tidak kecil. Kak Rani, akhirnya aku menemukanmu. Maaf, selama ini kamu telah menderita. Keluarga hutan dari Provinsi Angkasa diduga terlibat perdagangan manusia, penganiayaan, dan pelanggaran hukum lainnya. Sekarang, atas nama Panglima Provinsi Yuhua, saya menangkap 3 anggota keluarga hutan ya. Tidak. Pasti ada kesalahan. Kami tidak bersalah. Ibu, tolong aku, tolong. Tolong adik, tolong aku, kakak salah. Enya. Sheng. Nona, perbuatan mereka sudah terbukti menurut Undang-Undang Kerajaan Dasyar minimal 20 tahun. Ya.
Penolongku ini sebenarnya apa statusnya, sampai bisa membuat Panglima Besar Provinsi Awan begitu hormat? Meskipun seorang Panglima Besar bagi keluarga Wijaya kami tidak berarti apa-apa. Selanjutnya, atas nama keluarga Wijaya dari Kota Pusaka memblokir keluargamu, keluarga Pratama dari Provinsi Awan. Siapa yang berani bekerja sama dengan keluarga Pratama lagi berarti melawan keluarga Wijaya. Ayo adik mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang yang membuatmu menderita. Habis, semua habis. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ayah aku menemukan adikku. Aku akan merawat Rani dengan baik. Tenang saja. Ayah berkat perlindunganmu untuk kami bersaudara. Terima kasih. Kamu sudah bekerja keras selama ini. Tidak apa-apa kakak asalkan bisa bertemu denganmu lagi. Semuanya terbayar sudah. Dulu itu cuma bantuan kecil. Tak kukira kau ingat selama ini. Kau baik sekali. Kebaikan ibu yang menyelamatkan hidupku. Tentu aku tak akan lupa. Hari ini aku berhutang budi padamu. Ibu, jangan berkata begitu. Membalas budimu, itu sudah kewajibanku. Ada apa? Ada yang perlu dibicarakan? Tidak apa-apa. Aku bisa menanganinya sendiri. Katakan saja. Jika kau menghadapi kesulitan, beritahu aku. Anggap saja sebagai balasan budi. Tenang saja, masalah apapun bisa. Tapi, Ibu, meskipun aku dan kakakku sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi aku tahu kakakku bukanlah seorang yang suka membual. Baiklah. Ayahku datang ke Provinsi Yuhua dan ingin membawaku pulang ke ibu kota surgawi. Ibu, itu seharusnya tidak masalah, kan? Menurutku hanya pulang bersama ayahmu. Bukan begitu. Selama ini keluarga kami, keluarga Chandra, meskipun di permukaan, masih yang teratas di antara 4 keluarga besar di ibu kota surgawi, tapi sebenarnya sudah agak tidak sesuai dengan namanya. Keluarga Chandra kami telah oleh 3 keluarga besar lainnya bersatu sangat dirugikan. Di semua sektor, kami mengalami pukulan besar. Dan sekarang untuk menyelamatkan keluarga Chandra kami, hanya ada satu cara. Perjodohan kan? Jadi ayahmu ke Provinsi Yuhua tujuan membawamu pulang adalah untuk perjodohan. Kakak keluarga Wijaya kami meskipun statusnya tinggi di dalam negeri, Juga merupakan pilar utama dunia bisnis kerajaan Dashar. tetapi jika ingin keluarga Wijaya kami bertahan hidup atau bahkan semakin kuat, maka kita harus melampaui batas dunia bisnis. Jadi tujuan ayahmu adalah ingin menikahkanmu dengan putra wakil penguasa negara Wan Yufeng, kan? Kamu, bagaimana kamu tahu? Ini mudah ditebak. Jika keluargamu, keluarga Wijaya, ingin mencari sekutu, pasti ke atas lagi. Hanya bisa putra wakil penguasa negara Wan. Tapi aku tidak mau menikah dengannya. Meskipun di mata semua orang dia sangat cemerlang, tapi aku tahu dia licik dan penuh perhitungan. Jika aku menikah dengannya, sisa hidupku tidak akan ada kebahagiaan sama sekali. Kalau begitu ikuti kata hatimu. Selama aku ada tidak ada yang bisa memaksamu. Ayu gerbang naga kita berdiri di atas semua negara menguasai dunia ini. Jadi kamu tidak perlu ragu dalam bertindak, tetapi jangan sampai sombong dan sewenang-wenang. Meskipun kita kuat, kita tetap mengedepankan logika. Dengarkan guru besar. Ayu, jangan dengarkan guru besarmu. Selama aku ada, kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau. Siapapun yang berani mengganggumu akan kupukuli sampai mati. Benar. Kamu adalah murid kecil kami, satu-satunya murid kecil. Siapa yang mengganggumu, berarti mengganggu kami. Kami bertiga pasti akan membelamu. Tuan, Nona sudah kembali. Suruh dia masuk. Baik. Ayah aku pulang. Siapa mereka berdua ini?
Namaku Ayu Lestari. Ini adikku Rani Lestari. Mereka temanku. Duduk dulu. Selama ini kau sudah cukup main-main. Saatnya kau melakukan sesuatu untuk keluarga. Ayah, apa maksudmu? Suruh aku melakukan sesuatu untuk keluarga? Apa itu menjualku pada orang lain? Apa kebahagiaanku tidak berarti apa-apa bagimu? Diam. Perintah orang tua, kata pencari jodoh. Apa urusan pernikahan putriku tidak bisa kuputuskan sendiri? Ayah, aku tidak mau menikah. Aku tidak akan menikah dengannya. Kau tahu, jika aku menikah dengannya, hidupku seterusnya akan hancur. Kau putriku, aku tak akan mencelakakanmu. Dia tampan, keluarga ternama. Kau menikah dengannya, hidupmu akan berkecukupan. Tidak hanya itu, keluarga kita bisa jaya lagi. Ayah, apa kau benar-benar mengenalnya? Dia hanya pura-pura baik. Apa kau tidak tahu itu? Apa kau rela melihat keluarga kita lenyap? Kepala keluarga. Akhirnya aku tahu kenapa keluargamu runtuh. Dulu saat kakek masih ada, keluarga ini begitu gemilang. Sekarang malah menjual anak untuk bertahan. Kakak Ayu. Kurang ajar, kau anak muda. Apa hakmu mengomentari keluargaku? Ayah, kakak itu hanya salah bicara. Jangan salahkan dia. Keluargamu dikepung 3 keluarga besar, semakin terpuruk. Kau ingin meminta bantuan Wan Tiancong untuk menopang keluargamu? Agar keluargamu tetap menjadi yang terdepan di antara 4 keluarga. Menikahkan Citra dengan anak Wan Tiancong, Wan Yufeng. Itu rencanamu kan? Anak kurang ajar! Nama wakil pemimpin, masa kau berani menyebutnya langsung? Kau sungguh tidak bisa diselamatkan. Apa katamu, anak muda? Kamu pikir aku, Wijaya Kusuma, tidak berani menyentuhmu? Aku tertawa karena kamu, Wijaya Kusuma, buta dan tuli. Tertawalah pada dirimu sendiri. Aku tertawa karena kamu, Wijaya Kusuma, tak bisa membedakan kacang dan gandum. Bodoh sekali. Kamu benar-benar berpikir 3 keluarga besar bisa bersatu dengan lancar untuk melawan keluarga Wijaya? Itu adalah usaha keluarga Chandra. 3 keluarga besar punya niat tersembunyi masing-masing. Untuk membuat mereka bersatu, keluarga Chandra harus menjanjikan keuntungan besar, baru mereka mau bersatu. Bersatu pun hanya pura-pura. Tapi sekarang kerja sama mereka begitu sempurna. Hanya ada satu kemungkinan, intervensi kekuatan yang lebih tinggi. Kekuatan yang lebih tinggi? Seluruh kerajaan dahsyat tahu wakil penguasa, Wan Tiancong, ambisius. Dan dia juga kandidat terkuat untuk penguasa berikutnya. Mustahil. Wakil penguasa Wan tidak mungkin dijual orang dan masih menghitung uang? Tujuan Wan Yufeng bukan hanya 4 keluarga besar kalian. Tapi setelah mengambil alih 4 keluarga, dengan kekuatan 4 keluarga, untuk dirinya sendiri. Membuka jalan menjadi penguasa, kamu? Bagaimana kamu tahu semua ini? Siapa kamu sebenarnya? Aku? Kamu belum pantas tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu semua yang kamu kagumi. Bagiku hanya bisa diraih dengan mudah. Itu saja. Kakak Ayu. Kakak keren sekali. Apa yang harus aku lakukan? Ayu, Ibu Ayu. Tuan Wijaya, untuk memecahkan kebuntuan, hanya satu cara. Percayalah padaku. Percaya padamu? Tapi itu wakil penguasa Wan. Wan Yufeng, aku tidak menganggapnya seberapa. Jadi kamu hanya perlu percaya padaku. Tapi beranikah kau bertaruh, Tuan Wijaya? Berani bertaruh, Bapak Wijaya? 5 hari lagi, Hotel Imperial Langit akan diadakan konferensi investasi naga suci, menyangkut beberapa proyek besar kerajaan dahsyat tahun depan proyek besar. Totalnya mencapai 200 miliar. Jika keluarga Wijaya kehilangan pesanan ini, keluarga Wijaya akan jatuh sepenuhnya dari jajaran 4 keluarga besar kota pusaka. Penggagas konferensi investasi seharusnya Wan Yufeng, kan? Menurutku Wan Yufeng pasti sudah menjanjikan sesuatu padamu. Jadi kamu terburu-buru ke Provinsi Yuhua untuk membawa kembali Citra. Nona Ayu, jika Anda bisa menyelamatkan keluarga Wijaya ke depannya pasti akan menjamu Anda sebagai tamu kehormatan. Selanjutnya, keluarga Wijaya siap mengikuti perintah Anda. Aku berutang budi pada Citra. Jika kamu berani bertaruh, seperti yang kukatakan. Percayalah padaku, aku akan membuat keluarga Wijaya maju selangkah. Seperti yang kukatakan, kepala keluarga Wijaya berani bertaruh? Aku...
Kak Ayu, lelang kemakmuran ibu kota sudah dimulai. Setiap kali selalu mengeluarkan banyak barang bagus. Jika kamu bosan 2 hari ini, kamu bisa pergi lihat. Baiklah. Kamu adalah Ayu Lestari? Ku dengar Citra sengaja pergi ke provinsi Yuhua yang terpencil dan miskin hanya untuk mendukungmu. Lumayan cantik. Lihat tubuhnya. Benar-benar seksi. Tapi Citra tidak butuh teman kampungan seperti ini. Saya sarankan kalian menjauh darinya. Jika tidak butuh mulut, bisa disumbangkan ke yang membutuhkan. Aku berteman dengan siapa, urusan apa lo? Dasar pelacur, berani menghina kami, cari mati ya. Mas Chandra, ada saja orang kampung yang baru datang, mereka pikir punya wajah cantik, tidak tahu diri, terbiasa di kampung. Pikir semua pria di dunia akan memujanya. Aku bilang, perempuan busuk berani macam-macam sama Mas Chandra di ibu kota surgawi ini, bahkan dewa pun tidak bisa melindungimu. Ya orang memang harus punya kesadaran diri kalau tidak. Meski kamu cantik, aku tidak segan menginjak semut. Kalian siapa? Kami tidak kenal kalian. Kenapa bicara kalian begitu keji? Hanya anggota keluarga Chandra saja. Wah, ternyata kamu tahu juga. Tahu kami dari keluarga Chandra. Kalau begitu cepat pergi. Kamu mengganggu pemandangan Mas Chandra. Kalau tidak mau pergi juga boleh. Kemari, temani Mas Chandra bersenang-senang uang. Kami punya banyak, pasti kamu untung besar. Kenapa kalian bicara begitu tentang kakakku? Kalian tidak punya sopan santun. Minta maaf pada kakakku. Kakak, adik, kalian dengar, wanita ini minta kita minta maaf. Cukup menarik ya. Karakternya keras tapi kakak aku suka kuda liar seperti ini. Adik, kau itu mengerti aku. Keluarga Chandra ya. Aku ingat Rani. Ayo masuk, seperti kata pepatah, anjing menggigitmu, kamu tidak akan menggigit balik. Halo, tunjukkan undangan. Nona, Anda tidak bisa masuk, undangan Anda tidak sah. Ini undangan dari keluarga Wijaya Kota Pusaka. Mana mungkin tidak sah? Ibu, ini undangan dari keluarga Wijaya. Barusan pimpinan kami sengaja memberi peringatan. Undangan keluarga Wijaya dibatalkan, harap maklum. Kak, ada apa ini? Itu dari keluarga Chandra. Benar, akulah itu. Kau bisa apa padaku? Bagaimana kalau kalian kakak beradik temani kami? Kami akan biarkan kalian masuk. Silakan masuk ketiganya. Soal perempuan, harus bikin pria senang. Keluar dan tampil di depan umum, mending cari pria yang bisa diandalkan sebagai sandaran. Seperti aku. Dua nona manis, dilirik oleh Mas Chandra, kami itu keberuntungan kalian. Betul sekali. Nona, silakan pergi dari sini. Kak, bagaimana? Aku ingat lelang kemakmuran ibu kota. Masih ada satu cara masuk, yaitu verifikasi aset. Verifikasi aset di atas 10 miliar juga berhak masuk. Benar. Lihat, apakah kartu ini memenuhi syarat? Ini 9. Bang, bagaimana mereka berdua bisa masuk? Entah bagaimana caranya menyusup ke dalam lelang. Sudahlah, biarkan kalian masuk dan lihat dunia. Biar kalian bisa pamer di kampung. Iya, dua orang kampungan. Mungkin tidak mampu beli satu barang pun. Iya, dua nona cantik. Kalau sudah pikir-pikir, cari kakakku kapan saja. Dasar pria rendahan. Uangnya simpan saja sendiri. Kakakku tidak mau uang kotor kalian. Lelang kemakmuran ibu kota resmi dimulai. Dimulai. Entah apa barang bagus kali ini. Berikutnya item lelang pertama. Silakan lihat. Item pertama hari ini, buatan Kilen Istana Qing, mangkuk burung layang-layang taman aprikot enamel. Barang ini termasuk yang terbaik di antara yang terbaik. Harga awal 12 juta. Silakan tawarkan harga. Wah, langsung bom berat ya. Buatan Kilen Istana era Qianlong, mangkuk burung layang-layang taman aprikot. Setidaknya seharga ini. Bagus.
Ini barang langka. Menurutku, mungkin lebih tinggi. 18 juta. Ibu Susanti dari grup Susanti, Provinsi Chongqing. Menawar 18 juta. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? 20 juta. Itu Ibu Putri dari Provinsi Selatan. Ibu Putri benar-benar kaya raya ya. Ada yang lebih tinggi? 28 juta. Tuan Muda Chandra menawar 28 juta. Ada yang lebih tinggi, silakan tawarkan. Saya beli untuk hiasan saja. Nilai mangkuk ini sudah hampir batas maksimal. Lebih tinggi lagi tidak terlalu berarti. Ya. Tuan Muda Chandra menawar 28 juta. Ada yang lebih tinggi? 28 juta sekali. 28 juta 2 kali. 28 juta 3 kali. Terjual. Karena kalian semua tidak mau bid, ya sudah, saya ambil saja dengan terpaksa. Beberapa orang sih, hanya bisa melihat saja. Pintu masuk lelang ini seharusnya dinaikkan. Jangan biarkan sembarang orang masuk. Benar kata kakak. Habis 3 juta bit sesuatu. Bagi kakak saya, Itu cuma receh saja. saya kira. Mungkin seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak itu. Jangan bilang begitu. Saya lihat mereka, mungkin 500 ribu pun nggak bisa. Lihat penampilan mereka yang miskin. Entah bagaimana bisa bertahan. Syarat yang saya berikan tadi tetap. Kalau sudah berpikir, cari saya. Mau apa bilang sama saya? Saya akan bayarin. Kalian kelewatan? Ini lelang. Lelang kenapa? Kakak saya mau apa terserah. Bahkan bos lelang pun datang. Harus hormat sama kakak saya. Kalian kayak bisa seenaknya? Kayak seenaknya merendahkan orang? Nona cantik dengar ya, kayak memang bisa. Rani, jangan hiraukan mereka. Anjing gigit kamu. Apa kamu balas gigit? Jangan ribut dengan anjing. Berani kau hina kami? Kau percaya? Gue telepon sekali, bisa jual kalian berdua ke rumah bordil. Tunggu saja. Saya dan kakak pasti akan menindas kalian berdua. Biar kalian tunduk. Koleksi kedua adalah sebuah lukisan. Semua tahu, pelukis dinasti Song Utara, Zhang Zeduan, Qingming Shanghetu sudah tak ternilai. Dan lukisan berikutnya dikabarkan adalah lukisan asli Zhang Zeduan secara pribadi, tapi tidak diketahui umum. Harga awal 200 juta, setiap kenaikan minimal 10 juta. Asli atau palsu? Lukisan asli Zhang Zeduan. Kalau ini asli, harganya tidak akan kurang dari angka ini. Tambah 1-0. Benar. Lukisan pemandangan sepanjang Sungai Qingming itu benar-benar harta nasional yang tak ternilai. Melihat dari kualitas lukisan ini, meskipun tidak sebanding dengan pemandangan sepanjang Sungai Qingming, tapi angka yang kamu sebutkan itu, saya rasa tidak masalah sama sekali. 240 juta. Saya Pak Wang juga ikut menawar. Pak Wang menawar 240 juta. Ada yang mau mengikuti? 300 juta. Bagi saya, ratusan juta adalah uang kecil. 500 juta. Citra, cepat duduk di sini. Sial, wanita-wanita ini semuanya tidak tahu malu. Kamu datang kemari, aku dengar kalian dihalangi di pintu, jadi aku segera datang. Tak kira kalian sudah masuk. Kakak Citra, kamu tidak tahu, kakakku hanya mengeluarkan kartu. Mereka langsung membiarkan kami masuk. Ini dari keluarga Wijaya, Nona Citra. Menawar 500 juta. Ada yang lebih tinggi? 600 juta. Citra, tidak apa, sudah kubeli. Kalau kamu suka, cukup minta padaku, akan kuberikan barangnya. Citra, ada apa? Tidak apa-apa, 1 miliar. 1,5 miliar. Citra, kalau kamu suka, jangan bersaing denganku. Nanti kubelikan dulu, lalu kuberikan padamu. Anggap saja hadiah dariku. Ikut aku adalah pilihan yang paling tepat. Chandra, diam. Kalau mau beli saja, jangan banyak bicara. Menurutku, kau bisa cerita padaku. Sebenarnya ada apa? Kurasa aku bisa membantumu. Tidak apa-apa, aku sendiri bisa. Ada yang lebih tinggi? 1,5 miliar sekali. Kali ini Mas Chandra dapat barang murah. Dapat 1,5 miliar. Untung besar. Katakan saja, aku tahu keluargamu mungkin tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli barang ini. Jika tidak ada campur tangan pihak luar, tidak lama lagi, keluarga Wijaya bahkan mungkin tidak akan ada lagi. Itu juga alasan ayahmu khawatir. Apakah kamu sangat suka barang ini? Atau sangat penting bagimu?
Ini adalah peninggalan ibuku, tapi digadaikan oleh ayahku. 1,5 miliar kedua kali. Ada yang menawar lebih tinggi? Untung besar. 5 miliar. Apa? Kamu dari Provinsi Yuhua, dari daerah terpencil seperti itu, dari mana punya uang sebanyak itu? 4 keluarga besar di kota pusaka ini, Tuan Muda Chandra cuma segini? Kalau ada uang, keluarkan. Kalau tidak punya uang, diam. Jangan sampai orang berpikir kamu, Tuan Muda Chandra tidak punya uang tapi suka pamer. Baik, gue bakal bikin lo lihat hari ini kekayaan keluarga Chandra kami. 6 miliar. Orang ini dari mana? Berani melawan Tuan Muda Chandra, cari mati. Katanya dari Provinsi Yuhua. Provinsi Yuhua, daerah kecil di pedesaan itu, berani menyinggung Tuan Muda Chandra. Dia benar-benar berani. Mengusik Tuan Muda Chandra. Di dalam kota ini, belum ada beberapa yang bisa melihat matahari besok. Jangan kira dia perempuan, Tuan Muda Chandra tidak berani menyentuhnya. Bahkan keluarga Wijaya mungkin juga tidak bisa melindunginya. Orang dari keluarga Chandra ini sudah banyak menghancurkan gadis-gadis muda. Jika jatuh ke tangannya, itu benar-benar sengsara. Betul. Perempuan sialan, berani kau terus naikkan? Kak, sudahlah, aku tidak mau lagi. Uang sebanyak ini untuk memenangkan satu lukisan sungguh tidak perlu. Tenang saja, aku tahu batas. 10 miliar. Ya ampun, 10 miliar. Dasar perempuan sialan, kau bikin onar di sini ya, 10 miliar. Pembawa acara, saya minta agar ini perempuan sialan diusir. Betul. Dia bisa mengeluarkan 10 miliar. Hari ini aku akan merangkak keluar terbalik. Aku baru menyaksikan. Ini yang disebut keluarga Chandra dari kota pusaka yang mengaku sebagai 4 keluarga besar, cuma sekelompok melarat. Bagaimana mengatakannya? Tidak punya uang tapi suka pamer. Siapa yang tidak punya uang? Aku akan menghancurkanmu seperti menghancurkan semut. Pembawa acara, cepat usir wanita busuk ini. Nona, ikut kami keluar. Pembawa acara, kau yakin mau mengusirku? Kau sudah pikir kau sanggup menanggung konsekuensi mengusirku? Aku menghabiskan 10 miliar untuk memenangkan lukisan ini. Mengusirku selisih puluhan miliar ini sudah kau pikir? Pembawa acara, jangan dengarkan omongannya. Keluarga Chandra adalah salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota surgawi. Kami saja tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu sekaligus. Dia wanita kampung busuk, apa haknya mengeluarkan uang sebanyak itu? Dia pasti sedang cari mati dan berlagak mengacau. Nona, silakan keluar. Jika tidak, rumah lelang kami tidak segan menggunakan cara paksa. Tunggu, harga yang dia tawarkan keluarga Wijaya yang bayar. Citra, kenapa kamu repot-repot membela wanita kampung busuk sampai seperti ini? Aku ini Tuan Muda Chandra. Ikut aku, keluargamu Wijaya juga punya harapan. Tidak perlu kau khawatir. Citra, aku sudah bicara baik-baik. Bahkan keluargamu sekarang bisa mengeluarkan 10 miliar. Keluargamu sekarang mengeluarkan puluhan miliar saja mungkin sudah sulit kan? Jangan kira aku tidak tahu. Bahkan jika kau ambil semua uang keluarga Wijaya, itu tidak cukup. Tentu aku bisa memberimu kesempatan. Kemari temani aku, buat aku senang. Setelah aku memenangkan lukisan ini, aku bisa memberimu padamu. Tuan Muda Chandra memang murah hati ya. 6 miliar hanya untuk membuat wanita tersenyum. Ini benar-benar panutan kita. Betul, kamu. Jangan harap. Sebenarnya aku tidak ingin meladeni seekor anjing, tapi kamu nekat muncul di depanku. Jangan salahkan aku kalau aku menghancurkanmu. Keluarga Chandra dari kota pusaka bisa dihancurkan. Dasar orang kampung, mau menghancurkan keluarga Chandra. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu Raja Langit? Wanita sialan ini benar-benar membuatku perutku sakit karena tertawa. Pasti butuh 10 tahun trombosis otak, tidak mungkin bisa bicara seperti itu. Kalau bukan karena kamu punya wajah yang lumayan, sejujurnya, orang yang tidak tahu akan mengira kamu dari rumah sakit jiwa sebagai orang bodoh yang kabur. Pembawa acara, cepat usir wanita sialan ini keluar dari sini. Aku tidak tahan, benar sekali. Cepatlah. Lelang kemakmuran ibu kota yang begitu megah dengan terang-terangan di lokasi lelang mengusir peserta lelang yang menawar, menyebabkan kerugian miliaran. Aku pikir, jika Shen Wansan tahu kamu berbuat begini, aku sangat penasaran bagaimana nasibmu nanti. Diam, nama Bapak Shen bukan untukmu panggil seenaknya. Kamu memang datang untuk mengacau. Berani mengacau di lelang kemakmuran ibu kota. Benar-benar tidak tahu diri. Hari ini aku akan membuatmu tahu seorang bodoh yang dungu betapa menyedihkannya. Verifikasi aset. Dasar perempuan sialan, kebanyakan nonton drama ya?
sampai tiru-tiru verifikasi aset. Memalukan. Ini mustahil. Ya ampun, ini kartu hitam tertinggi kerajaan dahsyar, kartu naga langit ke-9. Konon dalam ratusan tahun Bank Dahsyar hanya mengeluarkan 2 kartu. Satu di kerajaan dahsyar di tangan wakil penguasa, satu lagi di... Tempat misterius dan menakutkan. Tempat misterius dan menakutkan itu. Tempat misterius dan menakutkan itu. Tempat itu memiliki aset yang hampir tak terbatas, kekayaannya tak terhitung, tidak diketahui dunia luar. Itulah kenapa Bank Dahsyar secara sukarela memberikan kartu naga langit ke-9. Apa? Secara sukarela? Aku ingat dulu, Wan Fugoju ingin mendapatkan kartu itu juga butuh banyak usaha. Akhirnya membuat Bank Dahsyar. Di antara 3 pemegang saham asli, 2 setuju, baru mendapatkannya. Tempat yang kau maksud, sebenarnya di mana? Gerbang Naga. Kau mau mati ya? Berani menyebut nama itu. Kartu naga langit ke-9 tidak mustahil, mungkinkah dia berhubungan dengan Wan Fugoju? Hanya Wan Fugoju di kerajaan dasar yang punya sedikit hubungan dengan gerbang naga, tidak pasti bukan tempat itu. Kakak, gerbang naga yang mereka bicarakan, itu tempat apa? Aku tidak pernah mendengar tempat ini. Gerbang naga yang melampaui semua kerajaan, sebuah organisasi misterius dan kuat konon. Gerbang naga memiliki 3 penguasa aula yang kuat dan menakutkan. Masing-masing memiliki kekuatan yang mendominasi zaman. Mereka juga punya seorang adik junior, yaitu Putri Naga Gerbang. Naga, Gerbang Naga. Kenapa ada organisasi bernama Gerbang Naga? Kedengarannya kampungan banget, jangan sembarangan bicara. Itu Gerbang Naga. Jangankan kita. Bahkan Raja Kerajaan Dahsyar saat bertemu orang Gerbang Naga harus sangat hormat. Apa nama gerbang naga itu kampungan? Ibu, ini adalah kesalahan kami telah menyinggung ibu. Mohon ampun ibu, saya yang buta, saya yang tidak tahu diri, saya akan bersujud meminta maaf. Tidak peduli pemilik kartu ini berasal dari raja atau dari tempat itu, bukanlah dia pembawa acara lelang kecil ini yang bisa berani menyinggung. Benar juga. Andai tadi dia tidak begitu sombong, sekarang tidak akan begini. Nah, itulah mencari muka malah kena batok. Mustahil, bagaimana mungkin kau punya kartu ini palsu? Pasti palsu, benar. Kartumu pasti palsu, kau hanya ingin mengacau, apapun bisa kau lakukan. Kau perempuan kampung busuk, berhak apa punya kartu naga langit ke-9? Tuan Muda Chandra, benar, pasti palsu, pasti palsu. Benar, perempuan busuk. Kau gila ya? Berani memalsukan kartu naga langit ke-9. Tahu kau, menurut hukum kerajaan dahsyar seumur hidupmu, mungkin kau akan di dalam. Bagus sekali, perempuan busuk penipu macam ini. Harusnya diserahkan ke kantor keamanan, begitu liciknya menipu. Entah sudah berapa pria yang kau tipu. Sisa hidupmu harus dihabiskan di dalam. Kakakku benar. Biarkan perempuan busuk ini menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Iya. Kita ini membersihkan masyarakat dari sampah. Nona ini celaka di ibu kota surgawi, melawan keluarga Chandra, benar-benar tidak ada jalan hidup. Keluarga Chandra di ibu kota surgawi benar-benar berkuasa penuh. Harus kuakui, aktingmu sungguh bagus. Hampir saja aku tertipu olehmu. Hai orang, bawa dia. Serahkan ke kantor keamanan. Hentikan. Tuan Shen, ada apa Anda datang? Nona ini, bolehkah saya melihat kartu naga langit ke-9 yang Anda pegang? Ini adalah kartu milik Gerbang Naga. Nona ini, siapa sebenarnya identitas Anda? Jangan. Hari ini di rumah lelang, semua barang yang Anda borong, rumah lelang kami akan menanggung biayanya. Tidak usah. Aku tidak punya kebiasaan berhutang budi. Bukan, ini hanya pemberian saya untuk Anda sebagai permintaan maaf. Tuan Shen, aku bilang padamu, orang ini hanyalah perempuan kampung yang hina. Kenapa kau harus begitu hormat padanya? Dan sejujurnya, kartu naga langit ke-9 di tangannya pasti palsu. Orang macam ini pantasnya dijebloskan ke penjara. Kalau tidak, sungguh mempermalukan kita semua. Betul. Tuan Shen, Tuan Muda Chandra benar. Lihatlah orang ini, penampilannya kumal, hanya datang dari daerah kecil. Mana mungkin memiliki kartu ini? Pasti dia entah di mana mendengar tentang kartu ini, lalu memalsukan kartu palsu. Direktur Shen orang ini membuat keributan di balai lelang, menaikkan harga sembarangan, sehingga lelang kami tidak bisa berjalan normal dan tertib. Saya pikir apapun hukuman yang diberikan padanya itu pantas.
Dasar bodoh. Dewa sejati ada di depanmu tapi kau tidak mengenalnya. Aku benar-benar tidak tahu siapa dulu yang merekrut orang sepertimu. Hei, orang, bikin orang ini lumpuh dan buang dia keluar. Direktur Shen, ampun. Saya tidak bersalah. Direktur Shen. Aku belum pernah melihat Direktur Shen marah sebesar ini. Mungkinkah Nona ini benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa? Sampai sekarang kau masih belum sadar? Pastikan? Tuan Muda Besar Chandra. Jangan kira sekarang kota pusaka keluargamu, keluarga Chandra, bisa berkuasa sewenang-wenang. Aku bilang padamu di dunia ini banyak yang tidak bisa diganggu oleh keluarga Chandra terlalu banyak. Dan di mata mereka, kau bahkan tidak sebanding dengan seekor semut. Turunkan kesombonganmu. Direktur Shen, kau benar. Di dunia ini keluarga Chandra kami memiliki banyak orang yang tidak bisa diganggu. Tapi orang kampung ini pasti tidak termasuk di antaranya. Jangan sampai kau tertipu oleh orang kampung ini dibodohi kartu di tangannya pasti palsu. Aku bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Apa perlu kau yang mengajariku? Tuan Muda Chandra mulai sekarang. Balai lelang kemakmuran milikku memblokir keluarga Chandra selamanya. Kau dan seluruh keluarga Chandra tidak boleh menginjakkan kaki di balai lelang selangkah pun. Apa? Direktur Shen tahu apa yang Anda katakan. Keluarga Chandra kami sedangkan balai lelang kemakmuran di ibu kota surgawi adalah salah satu klien terbesarmu. Setiap tahun, di balai lelangmu, kami menyumbang tidak kurang dari puluhan miliar. Dan sekarang demi seorang wanita murahan kau memblokir keluarga Chandra? Apa kau gila? Tuan Muda Chandra, silakan pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya kalau saya harus mengusirmu. Baik. Direktur Shen, saya harap Anda tidak menyesal. Ayo. Nona ini beliau siapa? Sia Ayu Lestari. Oh, Ibu Ayu. Apakah Anda puas dengan penanganan saya? Bagus. Gesek kartunya. Kali ini benar-benar terima kasih. Jika tidak, aku benar-benar tidak bisa mendapatkan kembali pusaka ibuku. Hanya bantuan kecil. Bagimu itu hanya bantuan kecil. Bagiku, tidak bisa membalas. Bagaimana kalau kamu bersama kakakku saja, gadis kecil? Berani bercanda tentang kakakmu? Mau dipukul? Aku ini melihat kakak Citra sepertinya cukup suka padamu kan, gadis kecil cari pukulan? Kakak ampuni aku. Rasanya senang punya adik perempuan. Kudengar lelang kali ini sepertinya akan ada orang penting yang datang. Orang penting? Maksudmu? 4 keluarga besar? 4 keluarga besar, di mata orang penting itu mereka bahkan tidak berarti apa-apa. Wan? Shh. Asal tahu saja. Kenapa dia datang? Kabar burung, katanya dia juga akan membawa putranya ke sini untuk pernikahan putranya. Masalah ini sampai hari ini masih sangat rahasia. Sepertinya aku juga mendengar pagi ini. Citra, apa yang kau katakan itu benar. Di lelang Direktur Shen sangat hormat padanya. 100% benar. Banyak orang melihatnya saat itu 3 orang dari keluarga Chandra juga karena dia diusir keluar. Apakah teman-teman Citra ini benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa? Jika benar begitu keluarga Wijaya punya harapan, kapan dia datang? seharusnya sudah dekat. Pameran investasi kali ini, keluarga Chandra sepertinya sangat yakin. Ya, jika mereka mendapatkan beberapa pesanan besar. 4 keluarga besar di ibu kota surgawi pasti akan berubah urutannya. Keluarga Chandra akan melompat ke posisi pertama. Siapa bilang tidak? Tuan Wan datang. Ya ampun, benar-benar Tuan Wan yang datang. Cepatlah memberi hormat kepada Tuan Wan. Memberi hormat kepada Tuan Wan. Tuan-tuan tidak perlu seperti ini. Hari ini saya datang juga sama seperti kalian, hanya untuk menghadiri acara investasi bersama para elit bisnis ibu kota surgawi. Menjalin hubungan baik. Tentu saja. Hari ini saya datang juga membawa 2 kabar baik. Yang pertama adalah bahwa acara investasi ini kami mengundang investor baru.
Investor tersebut berencana berinvestasi dalam acara ini, berinvestasi 200 miliar. 200 miliar. Siapa sebenarnya investor itu? Begitu besar investasinya. Sebelumnya, total investasi acara kita kali ini hanya 200 miliar saja. Ya, astaga. 200 miliar, nak. Jika kita keluarga Dharma mendapatkan pesanan ini, keluarga Dharma akan menjadi yang terdepan di antara 4 keluarga besar dan jauh di depan 3 lainnya. Ayah, kita harus mendapatkan pesanan ini. Dan saat ini keunggulan kita yang paling jelas. Benar, karena di belakang kita ada Tuan Wan dan dukungan dari wakil penguasa negara Wan. Arah investasi investor kali ini adalah bidang energi. Saya tidak akan menyembunyikan lagi. Investor dengan pesanan 200 miliar ini. Bahkan kerajaan dahsyat di hadapannya. Tidak bisa berbicara setara. Pasti semua sudah menebak, ya Gerbang Naga. Berdiri di atas wilayah selatan kita. Gerbang Naga di atas semua kerajaan di selatan. Sungguh, Gerbang Naga. Nah, investasi kali ini pasti milik keluarga Chandra kita. Selama ini, puncak industri energi kerajaan Dahsyar hanya ada 2 keluarga, keluarga Chandra dan keluarga Wijaya. Tapi kondisi keluarga Wijaya saat ini sudah tidak mampu bersaing dengan kita. Ayah, ini benar-benar anugerah dari surga. Dan jika kita bisa menjalin hubungan dengan Gerbang Naga, maka di dalam kerajaan Dahsyar kita bisa leluasa tanpa hambatan. Betul. Para keluarga besar, kali ini terserah pada kalian sendiri. Bagaimana memenangkan hati investor? Juga ada kabar baik lainnya. Ayahku, wakil penguasa Wan, dan Paman Wijaya untuk aku dan Citra telah menetapkan pertunangan. Kami akan mengadakan upacara pertunangan dalam 3 hari. Citra dan Tuan Wan bertunangan? Bagaimana aku tidak tahu? Kapan itu terjadi? Ayah, ada apa ini? Bukankah ayah setuju menunda pertunangan? Nak, keluarga Wijaya tidak bisa mengambil risiko. Ayah, kamu salah. Zeng Cheng. Perempuan di dunia ini banyak. Demi seorang perempuan tidak sepadan memusuhi wakil penguasa Wan. Jika tanpa dukungan wakil penguasa Wan, dengan apa kita lawan keluarga Wijaya? Saya mengerti ayah, perempuan Citra itu aku hanya ingin bermain-main saja. Semua akan kuutamakan keluarga. Itu baru masuk akal. Baru aku bisa tenang, menyerahkan keluarga Chandra padamu. Dan tenanglah, kitalah garis langsung wakil penguasa Wan. Meski Tuan Muda Wan menikahi Citra itu, tetap tidak mengubah nasib kehancuran keluarga Wijaya. Tuan Muda Wan hanya memberi mereka sedikit harapan semu belaka. Halo Citra. Jika Tuan Mudawan menikahi nona keluarga Wijaya pasti akan sukses besar. Betul. Keluarga Wijaya tampaknya sudah hampir bangkrut. Tak disangka sekarang mendapat dukungan sebesar ini. Bikin iri dan dengki. Paman Wijaya. Tuan Mudawan, jangan ambil pusing. Putriku akhir-akhir ini agak galak. Sebenarnya dia juga sangat suka padamu. Hanya saja dia agak malu. Tidak apa-apa. Acara promosi akan segera dimulai. Silakan duduk. Kenapa Rani belum datang? Apakah dia ada masalah? Kakak Rani. Ini perempuan dari keluarga mana? Cantik sekali. Sepertinya bukan dari ibu kota surgawi. Setelah penawaran dari semua pihak investor untuk proyek pertama, sudah terpilih objek investasi yang diinginkan. Aset energi ibu kota objek investasi yang dipilih grup Dharma nilai pesanan 30 miliar. Hadirin sekalian, kami grup Dharma mengucapkan terima kasih. Ayah, kondisi yang kami tawarkan apakah tidak sebaik keluarga Dharma? Saya juga tidak tahu kondisi yang saya berikan, bahkan hampir nol keuntungan. Objek investasi dari investor kedua juga sudah keluar, mari kita lihat siapa yang mendapatkannya. Grup keuangan Haifeng objek investasi yang dipilih. Grup Dharma dari Kota Pusaka. Nilai pesanan 50 miliar.
Macan Air. Keluarga Chandra kita bangkit hari ini. Keluarga Chandra mendapat 2 pesanan berturut-turut, total nilainya sudah 80 miliar. Apakah keluarga Chandra akan menjadi pemenang terbesar dalam lelang ini? Mungkin saja. 4 keluarga besar di kota pusaka akan berubah. Mustahil. Syarat yang saya berikan sangat menguntungkan. Kenapa? Keluarga Chandra tidak mungkin memberikan syarat yang lebih menguntungkan. Pak, teman eksekutif saya dari Haifeng memberitahu saya kali ini komisi yang diberikan keluarga Chandra adalah 2%. Mustahil. Kami jelas memberikan komisi 3%. Kenapa sih? Tidak apa-apa. Belum sampai akhir. Juga tidak perlu terlalu tegang. Seperti yang saya katakan, ada wakil penguasa negarawan yang mendukung di belakang. Keluarga Chandra pasti akan mendapatkan proyek bagus. Tapi keluarga Wijaya tidak akan pulang dengan tangan kosong. Baik investor ketiga kita dan objek investasi investor keempat sudah keluar. Aset energi Centian objek investasi yang dipilih adalah grup energi Chandra dari kota pusaka nilai pesanan 5 miliar. Mari kita ucapkan selamat kepada grup Chandra. Tidak kusangka sekarang keluarga Wijayamu sampai rebutan proyek 5 miliar juga ya. Kami saja tidak ikut tender, pantas saja keluarga Wijaya yang dapat. Keluarga Wijaya benar-benar sudah tidak berdaya. Sepertinya mereka cuma bisa mengambil sisa-sisa dari keluarga Chandra. Dulu di setiap acara investasi, bukankah keluarga Wijaya selalu jadi pusat perhatian? Bukankah keluarga Wijaya sudah bertunangan dengan Tuan Wan? Kenapa masih begini? Siapa tahu, mungkin tidak seperti yang terlihat. Ayah, tidak apa-apa. Belum berakhir. Siapa yang menang masih belum tahu. Investor keempat, Bank Investasi Energi Yongyan. Target investasi yang dipilih adalah grup Chandra dari ibu kota surgawi dengan nilai investasi 80 miliar. Ini, selain dari Gerbang Naga, investasi terbesar jatuh ke keluarga Chandra. Sepertinya langit ibu kota surgawi telah berubah. Keluarga Wijaya yang dulu teratas di ibu kota surgawi hanya mendapat investasi 5 miliar. Tahun depan keluarga Wijaya akan sulit ya. Mohon tunggu sebentar, target investasi dari Gerbang Naga akan segera diumumkan, saudara-saudara bisa istirahat sejenak. 200 miliar ini akan jatuh ke siapa ya? Siapa yang bisa mendapatkan investasi 200 miliar? Akan menjadi keluarga nomor 1 yang tak terbantahkan di ibu kota surgawi. Lagi pula, itu adalah Gerbang Naga. Jika bisa menjalin hubungan dengan Gerbang Naga, bisa seenaknya di kerajaan dasar. Citra. Keluarga Wijaya benar-benar kalah. Ayo pulang. Selesai. Keluarga Wijaya kami benar-benar hancur. Tapi, Bapak, Gerbang Naga belum mengumumkannya. Bapak Wijaya, coba lihat lagi. Siapa tahu ada keajaiban. Bisa jadi. Mungkin saja keluarga Wijaya Anda mendapatkan kontrak 200 miliar dari Gerbang Naga. Lagi pula, di dunia ini semua mungkin terjadi. Iya, Bapak. Kita sudah di sini. Kita lihat lagi. Syarat yang kami tawarkan dari keluarga Wijaya, saya rasa tidak kalah dari yang lain. Tuan Muda Wan, investasi dari Gerbang Naga. Tenang saja. Saya sudah mengaturnya. Terima kasih Tuan Muda. Setelah berhasil, saya pasti akan berbakti kepada Tuan Muda dengan baik. Hal kecil. Ini adalah pengaturan ayah saya. Tuan Muda, tolong sampaikan terima kasih saya kepada wakil penguasa Wan. Kami keluarga Chandra hanya patuh pada keluarga Wan. Saya tahu. Urusan keluarga Chandra Anda? Saya masih sangat puas. Terima kasih atas pujian Tuan Muda. Ini adalah investasi dari Gerbang Naga. Total nilai 200 miliar, meliputi investasi di bidang energi, teknologi, dan lainnya. Objek investasi yang dipilih Gerbang Naga adalah Grup Dharma. Selamat kepada Grup Dharma mendapatkan pesanan 200 miliar dari Gerbang
Kami mendapatkan investasi dari Gerbang Naga. Keluarga Chandra akan sukses besar. Tentu saja. Bagaimana mungkin keluarga Wijaya? Ayo Citra. Wan Yufeng berani mengubah barangku. Kamu mencari mati. Hari ini bahkan Wan Tianchong tidak bisa melindungimu. Tunggu. Hasil ini ada masalah. Ada apa ini? Dasar perempuan kampung bau. Omong kosong apa yang kau bicarakan di sini? Hasil bermasalah? Jangan kira kau bisa membodohi Shendong dan terus menipu di sini, Tuan Wan. Orang ini perempuan kampung bau. Entah bagaimana dia menipu Nona Citra hingga bisa masuk ke sini. Kamu. Mana ada yang palsu? Kelihatannya tidak mungkin. Oh, begitu. Aku kira dia itu apa? Wan Yufeng mengubah pengaturan Gerbang Naga tanpa izin. Kau pikir kau mampu menanggung akibatnya? Ayo. Tidak apa-apa, kamu lihat saja. Apa maksudmu? Gadis kecil, kamu ingin di depan perempuan, keinginan untuk pamer itu bisa dimengerti. Tapi di sini bukan tempat untukmu mengacau. Hati-hati, kau akan melibatkan semua keluarga dan temanmu. Hei perempuan sialan, kau gila ya? Kau berani membicarakan keputusan Gerbang Naga? Kampungan sepertimu mungkin belum tahu apa arti Gerbang Naga. Apalagi berani menyebut nama Tuan Wan secara langsung. Kau benar-benar ingin mati? Gua yang akan mengabulkannya. Orang... Maksudmu? Aku mengubah keputusan Gerbang Naga? Menarik. Melihat penampilanmu, Hanya berasal dari daerah kecil. siapa yang memberimu keberanian? Berdiri di depanku dan banyak bicara? Oh begitu? Mungkin kau pikir apa yang kau lakukan tanpa celah, tapi kau tidak tahu sudah penuh lubang. Mengubah keputusan Gerbang Naga, di mataku kau sudah mati, wibawa Gerbang Naga. Bahkan jika ayahmu Wan Tianchong datang juga tidak berani menghina. Tuan Wan begitu berani? Kata-katamu menakutkan. Kau pikir kau siapa? Berani bicara seperti itu pada Tuan Wan. Biarkan aku menghukum untukmu perempuan sialan yang menghinamu ini. Jangan terburu-buru. Kau tampak sangat tahu. Penampilanmu itu jangan bilang sungguh menakutkan. Kepala keluarga Chandra ku serahkan padamu. Hari ini bahkan jika dewa datang, juga tidak bisa menyelamatkanmu. Berani menghina Tuan Wan. Hari ini tahun depan adalah hari kematianmu. Orang. Ya. Patahkan kaki perempuan busuk ini, lemparkan dia keluar. Orang bodoh, dimanapun selalu bodoh. Keluarga Chandra dan keluarga Wan hanya sampai di sini. Berani kau berbuat kekerasan di sini? Kau benar-benar ingin mati? Aku bilang padamu, Tuan Wan mewakili kerajaan dahsyat, mewakili kehendak kerajaan dahsyat. Bahkan jika kau pandai bertarung, berapa banyak yang bisa kau kalahkan? Wan Yufeng melanggar kehendak Gerbang Naga, mengubah keputusan Gerbang Naga. Kau sudah tidak perlu untuk hidup. Siapa sebenarnya dirimu? Ayu Lestari dari Gerbang Naga. Kau orang Gerbang Naga? Mustahil. Tidak masalah. Tanyakan saja di neraka. Apa yang kau lakukan? Lepaskan Tuan Wan. Dia ternyata orang Gerbang Naga. Pantas saja. Pantas saja, pantas saja. Suruh temanmu jangan gegabah. Meskipun dia orang Gerbang Naga, tapi itu Tuan Wan. Jangan bunuh aku. Lepaskan Tuan Wan, semua masih bisa diperbaiki. Bahkan jika engkau dari Gerbang Naga membunuh Tuan Wan, kau pikir Gerbang Naga masih akan melindungimu? Ayah dia hanya perempuan kampung sialan, pasti bukan dari Gerbang Naga. Entah dia atau bukan Tuan Wan ada di tangannya sekarang, Tuan Wan tidak boleh kenapa-napa. Lepaskan aku. Aku janji kau hidup mewah. Terlambat. Berhentak. Lepaskan anakku. Bawa pangeran ke sini. Baik, Tuan. Kemari. Wan Tianchong, akhirnya kau datang. Siapa kau? Ayu Lestari dari Gerbang Naga. Kau dari Gerbang Naga?
Utusan kau tahu apa ada orang seperti itu di Gerbang Naga? Tidak kenal, belum pernah dengar. Di seluruh Gerbang Naga tidak ada yang kenal orang ini. Dasar perempuan sialan berani mengaku dari Gerbang Naga, kau tahu itu dosa besar? Mengaku. Berani bilang kau bukan penipu. Saya utusan Gerbang Naga. Hefeng di seluruh Gerbang Naga belum pernah dengar ada kau. Sekarang ada orang berani pakai nama Gerbang Naga menipu di luar. Tuan utusan wanita ini mengaku sebagai anggota Gerbang Naga harus mati. Benar berani mengaku sebagai anggota Gerbang Naga harus mati. Lagi pula, 3 pemimpin gerbang akan segera tiba di kota pusaka. Aku datang untuk mengurus kedatangan 3 pemimpin. Semua urusan kedatangan mereka. Aku tidak ingin hal-hal kotor ini mengganggu pandangan 3 pemimpin. 3 guru akan datang ke kota pusaka. 3 pemimpin Gerbang Naga akan tiba di kota pusaka. Ini adalah peristiwa besar. 3 pemimpin Gerbang Naga, tokoh puncak yang luar biasa di dunia ini. Jika bisa melihat wujud asli mereka, tak ada penyesalan seumur hidup, tak ada penyesalan seumur hidup. Kamu berani mengaku sebagai anggota Gerbang Naga pantas dihukum mati. Wakil penguasa negara Wan, orang ini hanyalah dari daerah terpencil di Provinsi Yuhua. Seorang wanita busuk mengaku sebagai anggota Gerbang Naga mengganggu acara investasi dan juga dengan sengaja membunuh Tuan Wan. Orang ini berhati jahat, kejahatannya layak dibunuh. Mohon wakil penguasa negara Wan membunuh monster ini. Benar, wakil penguasa negarawan orang ini mengganggu acara investasi adalah satu dosa. Dengan sengaja melukai Tuan Wan itu dosa kedua. Mengaku sebagai anggota Gerbang Naga itu dosa ketiga. Setiap dosa adalah hukuman mati. Setiap dosa layak dibunuh. Mohon wakil penguasa negara, Wan bunuh wanita ini, kembalikan dunia bisnis kota pusaka hari yang cerah. Hari ini kamu pasti mati. Saya Wan telah memerintah kerajaan dasar bertahun-tahun wanita yang sangat bandel dan manja. Baru pertama kali saya lihat utusan mohon Tuan bertindak dan bunuh, dia tegakkan nama baik, Gerbang Naga baik. Hari ini saya akan bertindak untuk wakil penguasa negara Wan, menyelesaikan wanita yang mencoreng nama baik Gerbang Naga. Gerbang Naga kami, bagaimana bisa ada orang bodoh sepertimu? Kamu berani melukai utusan Gerbang Naga hari ini. Bahkan jika dewa pun datang, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dasar perempuan kampung bau. Sekarang kau sudah diambang kematian. Melukai utusan? Bukan hanya kamu, seluruh keluargamu juga akan celaka. Benar, begitu 3 pemimpin Gerbang Naga tiba, kau perempuan ini pasti mati. Kulihat sampai kapan kau bisa sombong. Kalian bertiga siapa? Berani masuk paksa ke acara ini? Utusan tingkat 9 Gerbang Naga menghadap 3 pemimpin besar Gerbang Naga. Mereka bertiga adalah pemimpin Gerbang Naga. Tidak tahu bahwa 3 pemimpin agung datang? Maaf tidak menyambut dari jauh. Mohon maaf, mohon maaf. Wan Tianchong. Dasar orang tua, berani mengganggu murid kami? Kau mau mati ya? Mana mungkin aku berani mengganggu muridmu, pasti salah paham. Wan Tianchong, kamu mengubah keputusan Gerbang Naga semena-mena, mengubah target investasi menjadi keluarga Chandra. Wan Tianchong, kamu benar-benar berani ya. Mengubah keputusan Gerbang Naga Ayu kecil. Dia membuatmu tidak senang, gurumu ini akan menghajarnya untukmu. Menghina putri naga Gerbang Nagaku, menghina murid Aditya Wira. Kalian benar-benar berani. Apa karena Gerbang Naga sudah lama tidak muncul di dunia? Kalian lupa wibawa Gerbang Nagaku? Ternyata kamu adalah putri naga Gerbang Naga. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu putri naga Gerbang Naga? Hancur. Semuanya hancur. Bagaimana mungkin dia putri naga Gerbang Naga? Aku bahkan berani mengusiknya. Dengan nama pemimpin Gerbang Naga, aku cabut jabatan Wan Tianchong.
Wan Tianchong dan putranya Wan Yufeng berdiam di Tebuk Renungan Gerbang Naga selama 10 tahun. Wakil penguasa kerajaan dahsyat akan diganti. Dengan nama pemimpin Gerbang Naga keluarga Chandra dari ibu kota surgawi Kerajaan Dahsyar di wilayah Kerajaan Dahsyar diblokir total. Seluruh anggota keluarga Chandra berdiam di Tebuk Renungan selama 20 tahun. Inikah kekuatan Gerbang Naga? Satu kata saja bisa menjatuhkan wakil penguasa kerajaan. Sangat menakutkan. Ya, wakil penguasa kerajaan sudah orang yang tidak bisa kita capai. Tapi di hadapan pemimpin Gerbang Naga begitu rendah. Sepertinya legenda itu benar. Legenda yang mana? Konon 80 tahun lalu, pemimpin utama Gerbang Naga marah, memusnahkan 10 kerajaan di wilayah utara, membuat seluruh wilayah utara terdiam. Sungguh mengerikan, pantasan. Jika berani melawan, itu bukan hanya merenungkan kesalahan, tetapi lenyap dari dunia ini. Sial, kalau bukan karena kau yang menyusahkan ini, masa aku bisa terlibat dengan Gerbang Naga? Kau, semuanya karena kau. Terima kasih 3 guru sudah membela muridmu. Wah, keren sekali. Ini guruku. Apa yang kau pikirkan? Muridku, kau sudah menemukan adikmu? Benar guru, bagaimana kau tahu? Rani adalah adikku. Muridku sayang, kau tidak tahu, ya? Guru utamamu selalu memperhatikanmu. Kali ini tahu kau dirundung, khusus mengajak kami turun gunung untuk mendukungmu. Baiklah guru utama, aku tahu kau paling baik pada Ayu. Oh ya, ada satu hal lagi. Dengan nama Putri Naga Gerbang Naga, pesanan Gerbang Naga aku serahkan kepada keluarga Wijaya dari kota Pusaka. Kakak Ayu, terima kasih. Kebaikanmu yang besar, Citra tidak bisa membalasnya. Aku bilang akan membantumu, pasti aku lakukan. Kali ini keluarga Wijaya akan benar-benar melesat. Di dalam kerajaan Dahsyar, tidak akan ada satu keluarga pun yang bisa menandingi keluarga Wijaya. Ya, pameran investasi kali ini benar-benar bisa bertemu pemimpin Gerbang Naga. Sungguh membuka mata, kerajaan Dahsyar berubah. Ayo pulang. Adik, ikut aku kembali ke Gerbang Naga. Kakak, kau kemana? Aku ikut ke sana. Wah, Kak. Ini tempat kamu tinggal selama 10 tahun, cantik sekali. Dasar adik bodoh. Mulai sekarang kamu akan tinggal bersama kakak di sini, ya? Tentu saja. Bisa bersama kakak adalah hal paling membahagiakan. Guru Agung, aku ingin adikku tinggal di sini, boleh? Gerbang Naga adalah rumahmu. Siapapun yang kamu ingin tinggal, silakan. Terima kasih, Guru. Kak, gurumu sangat tampan. Tampan sekali. Jangan ngawur, adik. Ayo, tak apa. Kak, aku lihat gurumu, apakah dia suka sama kamu? Adik. Kalian bersaudara bicaralah, aku pergi dulu. Rani, apa kakak sudah tidak bisa mengaturmu? Selama ini aku nonton drama remaja. Tatapan dia tadi jelas-jelas suka. Sang kakak agung yang sedingin es, sekarang jatuh hati pada murid kecil. Yuyan, katakan, biasanya gadis muda suka apa? Kakak, coba dulu kamu hilangkan wajah dinginmu. Gadis mana yang tahan dengan sikap dinginmu? Ayo, coba senyum dulu. Cukup senyum saja? Coba senyum, cepat. Foto jelek eksklusif pemimpin utama Gerbang Naga. Ini lebih langka dari senjata dewa. Aku pergi dulu.